warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lezita Irenda dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membahas materi saya, yaitu mikrotik akses. Nah, jadi yang akan dibahas di video kali ini yaitu ada metode akses router US. Selanjutnya ada akses router board menggunakan Winbox. Nah, selanjutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, yang keempat ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Selanjutnya ada Webfig, selanjutnya ada Quickset, selanjutnya ada Telnet dan SSH. Yang terakhir ada konsep serial konsul. Nah, yang pertama itu ada metode akses mikrotik router OS. Nah, yaitu kayak seperti di sini, bisa ada keyboard itu yang dibutuhkannya misalkan tag base, gitu ya. Jadi keyboard itu sudah membutuhkan net IP kayak gitu kan, ini yes gitu kan. Nah, koneksinya itu bisa langsung di PC. Nah, yang kedua ada serial konsul, yaitu koneksinya bisa di konektor kabel serial. Nah, tag base-nya yaitu yes. Nah, net IP-nya tidak ada. Nah, selanjutnya ada remote server telnet atau SSH, yaitu koneksinya di layar 3. Nah, yang dibutuhinnya tag base-nya itu yes. Nah, dan IP-nya juga dibutuhkan, yaitu yes gitu kan. Selanjutnya ada Winbox, FTP, API gitu kan. Terus ada Quickset dan Webfig atau HTTP. Selanjutnya ada Mac Telnet. Selanjutnya ada lokal atau Winbox terminal menu. Nah, yang terakhir yang terakhir ada mikrotik app. Nah, selanjutnya ada akses router board menggunakan Winbox. Nah, cara yang paling mudah itu dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address itu ada asar atau admin, passwordnya blank. Nah, selanjutnya ada akses router with Winbox, yaitu ada connect to, itu untuk memasukkan IP router atau MAC address router yang kita inginkan. Nah, ada login, itu untuk masukkan username kalian dan password login ke router Anda atau default admin. Nah, selanjutnya ada password. Nah, masukkan password untuk router yang ingin Anda koneksikan atau default tidak diisi. Selanjutnya ada add atau set, itu untuk menyimpan informasi berupa mesh atau router, yaitu login password ke menu manager. Jadi ketika connect ke konektor ke depannya itu tidak perlu ngetik lagi. Nah, connect itu untuk connect ke router kita. Nah, selanjutnya ada manager, yaitu hasil IP atau MAC router, itu untuk yaitu login password yang tersimpan. Nah, ada Nextboard, yaitu akan muncul list muter yang terhubung langsung dengan router kita. Nah, selanjutnya ada tampilan mikrotik pada Winbox, yaitu seperti kalian lihat ya, yang di video ini itu ada gambar. Jadi ini tuh tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, jadi yang pertama itu ada Quickset, yaitu untuk pengaturan cepat. Nah, dan yang kedua
Ada interface untuk melihat dan mengatur port atau antarmuka. Nah, yang ketiga itu ada wireless, itu untuk mengkonfigurasi atau konfigurasi jaringan WiFi. Nah, yang keempat ada bridge, itu untuk membuat dan mengatur jembatan antar muka. Nah, selanjutnya ada IP. IP ini untuk pengaturan IP address atau firewall, DHCP, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada routing, itu untuk menentukan arah atau jalur lalu lintas jaringan. Nah, selanjutnya ada routing. Selanjutnya ada PPP atau VPN. VPN yaitu PPOE dan sejenisnya. Selanjutnya ada sistem, itu pengaturan sistem umum. Nah, ada QoS atau itu bisa untuk manajemen bandwidth. Yang selanjutnya ada tools, itu alat untuk bantu jaringan. Nah, selanjutnya ada file, log, terminal, itu untuk mengelola file, melihat log, dan menggunakan command line. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Nah, jadi Pinet Lab atau lab alat emulator jaringan paket. Nah, persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual MikroTik. Persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router. Nah, lalu connect virtual MikroTik using Winbox. Nah, selanjutnya mengakses router board with WebFig. Nah, jadi WebFig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, support IP versi 4 dan IP versi 6. Selanjutnya ada support HTTP and HTTPS, ada sebagai alternatif Winbox. Selanjutnya ada untuk akses router board via WebFig, bisa dengan mengetik IP router pada browser, yaitu HTTP IP router. Nah, selanjutnya ada QuickSet. Nah, QuickSet ini itu berfungsi untuk konfigurasi cepat dan settingan dasar router dalam satu tampilan, dan selanjutnya ada dapat diakses melalui Winbox atau WebFig. Nah, selanjutnya ada remote access telnet dan SSH, yaitu based on terminal command line interface. Nah, jadi akses router via text atau CLI dapat digunakan melalui SSH, telnet, konsul, dan new terminal atau Winbox, dan terminal WebFig. Nah, jadi digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti VATI, WinSCP, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada serial console. Jadi serial console ini digunakan apabila kita lupa dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Jadi remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Nah, jadi menggunakan program Hyper Terminal baud rate itu 11.5.200, database 2, parity non, dan seterusnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.